Ustadz, ada lagi pertanyaan kedua masih dari Bapak Ketua Bumas, Bapak Hani Raja, yaitu bagaimana dengan tradisi mengirimkan pahala baik bersedekah membaca Al-Quran pada 7 hari, 40 hari, 100 hari, sebagaimana yang kita biasa temukan katanya dari kalangan tabi'in, Imam Taus. Mohon penjelasan Ustaz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Tsumma amma ba'd. Berkaitan dengan pertanyaan yang tadi disampaikan tentang masalah amaliyah kirim bacaan dan doa untuk orang yang sudah wafat, biasanya di hari ke-7, 40, 100 sampai hari 1000 ya. Itu kembali perlu kita sampaikan bahwa hal itu hukum asalnya adalah boleh, karena itu adalah masalah tradisi atau adat. Ini kembali itu masalah adat atau tradisi. Jadi bukan penentuan hari ke-7, 40, 100, 1000 itu cuma teknis saja, dan itu hanya tradisi adat. Ini ditegaskan oleh seorang ulama namanya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi dalam kitabnya Nihayatul Zain di bab jenazah. Di bab jenazah disebutkan itu. Kalau itu permasalahannya adalah tradisi atau adat, tentu itu sesuatu yang boleh, karena kita kembali kepada kaidah yang sudah dimaklumi dan disepakati oleh para ulama bahwasanya al-aslu fil adati al-ibahah, asal adat tradisi itu adalah boleh. Jadi sesuatu yang boleh tidak perlu untuk mencari dalil atau contoh dari Nabi Muhammad SAW. Ini perlu untuk dipahami bersama. Jadi jangan sampai semua perkara kita minta contoh dari Rasul, sementara itu sudah boleh, nggak perlu contoh. Yang perlu contoh atau dalil itu sesuatu yang tidak boleh atau sesuatu yang hukumnya asalnya dilarang, itu baru kita menuntut dalil tentang masalah tersebut. Kemudian selanjutnya perlu untuk diketahui sekarang amaliyah itu deskripsinya seperti apa, gambarannya. Itu kan sebenarnya hanya mengumpulkan orang, kaum muslimin, untuk membaca Al-Quran, biasanya surah Yasin, kemudian ada sholawat, ada zikir, ada doa untuk mayit. Kan begitu, sebenarnya itu aja. Inti acaranya kan itu, kemudian dihadiahkan ke mayit. Sekarang begini, menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada mayit, ya, itu hukumnya sampai menurut kesepakatan ulama. Bayangkan, itu hukumnya sampai menurut kesepakatan ulama 4 madhab, ya, bukan hanya jumhur, tapi semua ulama 4 madhab sepakat itu sampai. Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Walaupun untuk madhab Syafi'iyah ini teknis saja, teknisnya itu ada yang diniatkan sejak awal, ada yang nanti setelah selesai baca Quran itu baru didoakan, disampaikan pahalanya. Tapi intinya sampai semuanya, ya. Dan ini kesepakatan ini tidak hanya 4 madhab, bahkan sebagian ulama yang katanya dijadikan referensi untuk menolak amalan ini pun menyatakan sampai, seperti Syekh Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, kemudian Syekh Ibnu Qayyim rahimallahu taala, di Saudi itu seperti Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin juga menyatakan sampai. Jadi kenapa ini harus dipermasalahkan kalau memang itu sampai? Karena kan acaranya baca Al-Quran dihadiahkan kepada seorang yang meninggal. Kemudian di situ ada pembacaan sholawat, doa, dan Imam Nawawi menyatakan doa itu sampai kepada mayit dengan kesepakatan ulama juga. Sholawat itu juga wasilah untuk doa agar dikabulkan, kan wasilah pembukanya adalah sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada sodakoh makanan, kadang ada yang dimakan di tempat, ada yang dibawa pulang. Itu juga bagus, itu kan sodakoh. Disebutkan dalam sebuah riwayat, Imam Taus bin Kaisan rahimahullahu ta'ala menyatakan bahwasanya seorang mayit itu di hari ke-7, maksudnya hari pertama sampai ke-7 itu yuftananu fi kuburihi, mereka itu sedang menghadapi ujian di kuburnya, maka dianjurkan untuk sodakoh, untuk it'am, sodakoh makanan di hari-hari itu. Dan ini sudah sesuai dengan arahan dari Imam Taus bin Kaisan. Taus bin Kaisan itu seorang tabi'i, seorang salaf, ya, generasi salaf, bukan generasi sekarang, tapi generasi salaf yang kita kan slogan kita kembali kepada ulama salaf atau pemahaman salaf. Beliau juga menyatakan menganjurkan hal tersebut. Itu kurang lebihnya seperti itu. Kemudian
kalau ada yang bertanya kenapa kok penentuannya 7 hari, hari ke-7, hari ke-40, 100 dan 1000, itu cuma teknis saja. Enggak, di hari itu pun juga nggak apa-apa, tapi karena masyarakat sudah terbiasa di hari-hari itu dan tidak salah, ya kenapa nggak kita ikuti. Nanti kalau kita rubah akan malah menimbulkan permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Sesuatu yang nggak salah nggak usah dirubah, ya nggak dirubah, sehingga nanti akan lebih nyaman, lebih adem, dan kebaikan bisa kita dapatkan semuanya. Kurang lebihnya itu jawaban dari kami. Dan ada yang lupa bahwasanya masalah bacaan sampai itu kias, ya dikiaskan kepada amaliyah lain seperti doa, seperti badal haji dan sebagainya. Kalau amal-amal itu saja sampai dari orang yang hidup, tentu bisa sampai kepada juga dalam masalah membaca Al-Quran. Dan beberapa dalil yang menyatakan seolah-olah tidak sampai, seperti walaisa lil insani illa masa'a, itu orang itu tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Itu maksudnya yang dia usahakan sendiri, amaliyah di sendiri, ya dia sudah wafat. Adapun kemanfaatan dari orang lain yang masih hidup untuk orang yang sudah wafat itu bisa sampai tadi dengan kesepakatan seluruh ulama. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan? Terus bagaimana katanya Ustaz, mereka ada yang berkata bagaimana bisa sampai pahalanya sedangkan yang datang mengirimkan bacaan Al-Quran itu dibayar, hingga akhirnya tidak ikhlas, akhirnya dia tidak dapat pahala, seakan-akan dia sudah tahu pahala seseorang itu didapat atau tidak. Ya, masalah yang hadir itu sebenarnya bukan dibayar. Jadi jangan salah sangka ya. Membayar itu nanti akadnya ijarah, sewa. Itu bukan akad ijarah. Itu akadnya itu sodakoh. Maka kan nggak ada perjanjian awal kan. Nanti saya datang bayarannya sekian, oke, deal. Nggak ada begitu. Cuma kita datang, misalkan yang membaca ke situ, terus tuan rumah memberikan sedekah berupa uang kepada yang hadir, itu kan sodakoh, bukan bayaran. Itu pertama. Kemudian yang kedua, masalah keikhlasan dari orang yang membaca di situ, itu kan urusan hati. Hati itu urusan yang tahu cuma Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita bisa memasuki ranah yang bukan ranah kita? Itu perkara gaib. Ya, perkara gaib. Ya, secara zahir orang yang seperti itu sudah bagus membaca Al-Qur'an dan kita harapkan itu ya berpahala. Kita tidak bisa memvonis, menjat kemudian wah itu nggak ikhlas, nggak ada pahalanya. Dari mana kita tahu? Ya, itu tidak bisa, itu bukan ranah kita. Ranah kita itu menghukumi zahir. Jadi al-ahkam bi dzahir, hukum itu sesuai zahir manusia. Untuk masalah hati, masalah-masalah yang tersembunyi itu biar Allah Subhanahu wa taala saja yang menghukuminya. Nah, Ustaz, katanya ini terkesan dipaksakan, bahkan orang miskin yang tidak punya uang terpaksa mengutang. Itu bagaimana Ustaz? Ya kita nggak bisa menghukumi ini terpaksa nggak ya mereka yang mengadakan itu ya. Yang jelas begini, memang sebenarnya itu nggak perlu dipaksakan. Kalau nggak mampu juga nggak apa-apa. Ini juga saya tegaskan bahwasanya kirim pahala bacaan itu, acara itu nggak wajib, benar gitu, nggak wajib. Tapi kalau ada saudara kita yang kemudian melakukan itu, jangan langsung kita vonis wah itu memberat-beratkan. Ya belum tentu. Wong mereka ternyata juga tidak merasa keberatan. Kalaupun misal ada yang mungkin agak kekurangan hidupnya tapi juga berusaha melakukan, sementara misalkan harus hutang dan tapi mampu untuk membayar sebagai bentuk misalkan bakti kepada orang tua, ya perjuangan untuk orang tua. Itu dulu orang tua kita pas mengasuh kita waktu kecil sampai hutang-hutang untuk memberi makan kita, untuk menyekolahkan kita juga hutang-hutang. Sekarang pas mereka sudah wafat, kita berjuang untuk berbakti untuk ini, acara ini, dan kita mampu membayar juga, saya kira tidak ada masalah, tidak perlu dipermasalahkan. Memang sebaiknya sesuai kemampuan, mungkin dari sisi makanannya, minumannya yang dikeluarkan tuh nggak usah terlalu mewah, sesuai kemampuan, insya Allah itu lebih bagus. Wallahu a'lam.